Digital, digitally yours. Halo Vinizan semuanya, dimanapun teman-teman berada, terima kasih banget ya sama dunia digital. Jadi teman-teman bisa akses video ini. Mungkin teman-teman udah tahu siapa sih saya. Kalau teman-teman follow Instagramnya, follow TikToknya, sama saya Evelyn yang percaya everyone is CEO. CEO di sini adalah Chief Example of Others ya. Seringkali kita dengar tentang CEO itu adalah Chief Everything Officer ya, tapi saya punya tagline sendiri yaitu Chief Example of Others. Nah, kali ini mau ngajak teman-teman semua untuk mengetahui lebih lanjut kenapa sih perempuan harus berbisnis ya, dan bagaimana perempuan harus tetap menjadi sosoknya seorang penolong walaupun dia adalah CEO, walaupun dia adalah leader. Tapi ingat ya, posisi kita tetap adalah penolong. Nah, pengen tahu lebih lanjut dong pasti dengan apa nih ide-idenya, apa nih kira-kira yang menjadi vital dalam bisnis dan hubungannya gitu kan. Jangan lupa subscribe dulu dan kita akan bahas lebih lanjut setelah ini. Oke, gimana? Sudah menyiapkan makanan cemilan dengan minumannya biar santai ya, karena dia seringkali saat ngobrol itu katanya ngomong cepet banget gitu ya. Jadi hari ini saya mencoba menyantai-nyantaikan, enggak ya? Memang kita mau santai ngobrol-ngobrol ya. Sebagai perempuan, posisi kita pertama itu waktu kita bicara tentang penolong, hati-hati loh ya. Penolong itu dibalik kata penolong itu adalah kemampuan. Kenapa akhirnya seorang perempuan menjadi penolong seringkali dibilang lebih kuat? Ya, karena posisi kita adalah penolong. Nah, tapi kalau kita hubungkan nih, penolong ini dengan bisnis gimana? Nah, kalau jadi penolong berarti nggak usah berbisnis sendiri dong. Tolongin aja di rumah tangga. Apakah ini yang sering ditanyakan? Jangan lupa ya, leave di komen ya, biar kita tetap interaksi, kita bisa tetap juga ngobrol bersama santai-santai ya, para Vinizen yang tergabung gimana dan kapan aja yang hari ini diikuti lagi. Thank you to digitalization ya. Nah, saya mau bahas sedikit kenapa saya berbisnis walaupun saya perempuan gitu ya. Saya memang terlahir dari kecil, dari jam ibu saya hamil gitu ya, itu terlahir katanya laki-laki ya, kebayang di tahun lahir saya 29 kali 3, nah itu tahun lahir saya. Nah, karena memang terlahir dari kecil sepertinya anak laki-laki, mungkin tumbuh besar dewasanya juga seperti laki-laki ya. Waktu kecil saya tomboy banget. Jadi kalau hari ini teman-teman melihat bentuknya datang ke salon, ya ini sebuah privilege ya, sebuah perubahan yang memang saya lakukan di tahun 2023 ini. Nah, lahir dari sebuah keluarga yang sangat keras mendidik saya, memotivasi saya untuk menjadi seseorang pebisnis yang tetap posisinya adalah penolong. Nah, tagline mudanya itu apa? Tagline mudanya adalah Chief Example of Others. Bagaimana kita bisa menjadi contoh? Ya, karena saya sendiri adalah seorang kakak, saya masih ada adik di bawah saya. Nah, itu mudahnya dari kecil dong ya. Kamu kan kakak, harus dong jadi contoh buat orang lain. Nah, kata-kata itu yang terus memotivasi saya. Nah, kalau saya sudah memberi contoh sama adik, kenapa nggak memberi contoh sekalian sama pertama adalah teman-teman saya. Ya, dari saya SD, saya SMP, saya SMA, sampai saya kuliah, sampai saya membangun perusahaan saya sendiri. Nah, bicara dalam konteks penolong dan example ini menjadi PR teman-teman nih. Jangan lupa leave di komen. Kira-kira teman-teman sendiri ada keinginan nggak sih untuk nolong orang apa gitu ya? Karena saya percaya orang hidup datang di dunia itu tidak menu-menuin ini doang ya. Pokoknya saya hidup, saya lahir, terus jadi penuh dunianya gitu. Pastinya enggak ya, pasti ada ingin berdampak. Nah, kali ini mau ajak teman-teman berpikir dulu sedikit, kira-kira aku mau nggak ya jadi dampak untuk orang lain? Please menjadi contoh untuk orang lain. Oke, sampai sini dulu. Thank you. Oke, halo Vincent, kembali lagi ya. Gimana? Tadi udah catat dampak-dampaknya? Ya, masih ya, dengan duduk-duduk santai. Kita akan lanjutkan. Nah, dampak ini sebetulnya efeknya kemana? Biasa kalau di umur masih pemula awal, termasuk saya ya, mungkin 10 tahun yang lalu, saya sendiri akan bingung. Pasti dong mau berdampak gitu ya, pasti dong mau menjadi penolong yang baik gitu kan, penolong yang dipilih sama cowok-cowok gitu kan, nggak mungkin dong nggak jadi pilihan hidup kita ke depannya ya. Nah, dampaknya ini kira-kira dasarnya dari mana? Nah, aku mau share sedikit. Dari pengalaman aku, dampak itu sebetulnya lahirnya mulainya dari natural kita. Natural yang seperti apa? Ya, kembali lagi, semua ilmu, semua keahlian itu bisa kita gali, bisa kita pelajari. Jadi waktu ada orang bilang, saya nggak bisa, jadi sebenarnya bukan saya nggak bisa, saya belum bisa. Ya, karena saat kita lewat prosesnya itu kita pasti bisa. Nah, tapi kalau kita bicara dengan saya bahagia, nah ini kan sebetulnya konteks dalam penolongnya tadi ya, teman-teman. Di konteks kita awal bicara tentang penolong ini sendiri itu adalah bagaimana kita memiliki kemampuan ya di baliknya untuk bisa nolong. Karena kebayang ya, kita sakit, kita jatuh,
harapan kita datang ke rumah sakit, kita berharap ditolong. Ya, ditolong itu diharap sama orangnya mampu nolong. Ya, kalau nggak mampu nolong, gimana bisa nolong gitu kan? Nah, jadi dalam konteks kembali kita bicara tentang penolong, dalam konteks kita bicara tentang dampak, langkah awalnya adalah cari tahu dulu, ya, gali dulu apa yang sebetulnya base-nya saya, apa yang sebetulnya jago banget gitu, saya good at banget, caranya gimana? Makin ketemu masalah, makin susah, tapi kok makin bahagia. Nah, ini sebetulnya nanti ada hubungan dengan cerita saya, kenapa saya akhirnya menjadi seorang CEO di bidang IT. Thank you. T-Talk Digital Yours.